Langit di desa Sukajaya tampak murung sejak pagi. Awan tebal menggantung di atas sawah-sawah kering yang ditinggal panen lebih dari 2 bulan lalu. Tak ada suara kendaraan, tak ada deru mesin. Hanya angin yang menggerakkan dedaunan dan bunyi ayam sesekali dari kejauhan. Di desa terpencil inilah Siti Rohmah tinggal, bersama 3 adik kandungnya yang masih kecil-kecil. Siti baru berusia 19 tahun, tapi pundaknya sudah memikul beban hidup seperti orang dewasa yang kenyang derita. Ayahnya, Pak Misran, dulu kerja serabutan. Kadang jadi buruh bangunan di kota, kadang jadi pemetik singkong milik tetangga. 2 tahun lalu, beliau tewas saat jatuh dari atap rumah orang yang sedang direnovasi. Tak ada santunan, tak ada perlindungan. Ibunya, Bu Rohaya, sakit-sakitan sejak itu. Mungkin karena tekanan pikiran dan kerja berat sebagai buruh cuci. 6 bulan setelah ayahnya wafat, ibunya pun menyusul, meninggal karena komplikasi yang tak pernah sempat didiagnosis dokter. Siti jadi yatim piatu dalam waktu singkat. Tinggallah ia mengurus 3 adiknya, Anto, 11 tahun, Lina, 8 tahun, dan Dede, si bungsu yang baru 4 tahun. Mereka tinggal di rumah papan reot peninggalan kakek, yang dindingnya sudah bolong-bolong dan atapnya bocor. Listrik sering padam. Air harus ditimba dari sumur dangkal. Tak ada pilihan bagi Siti selain menggantikan peran kedua orang tuanya. Ia mencoba kerja apa saja. Menyadap karet milik tetangga, menjual gorengan keliling, bahkan sempat jadi kuli angkut di pasar desa. Tapi hasilnya hanya cukup untuk makan seadanya, nasi dengan garam atau ikan asin jika sedang beruntung. Sekolah adik-adiknya sempat terhenti karena tak mampu beli buku dan seragam baru. Suatu hari, saat sedang menunggu pembeli di lapak kecilnya di pasar, Siti didatangi seorang perempuan asing. Namanya Bu Lastri. Rambutnya diikat ketat, memakai sepatu hak tinggi yang mencolok di tengah pasar becek. Bu Lastri berkata bahwa ia dari PT Bintang Jaya, penyalur tenaga kerja ke luar negeri. Ia menawarkan kesempatan kepada Siti untuk bekerja di Arab Saudi sebagai pembantu rumah tangga. Gajinya besar, Dek. Bisa 6 juta per bulan, katanya sambil membuka brosur lusuh. Siti menatapnya penuh ragu. Tapi ketika mengingat wajah kurus Dede yang tak berhenti batuk karena udara dingin malam, dan buku sekolah Lina yang sudah habis halamannya, ia mulai tergoda. Bu Lastri menjelaskan bahwa prosesnya cepat, tak perlu biaya, dan semua akan diurus oleh perusahaan. Tapi saya belum pernah ke kota besar, Bu. Saya juga nggak bisa bahasa Arab, kata Siti pelan. Nggak usah khawatir. Nanti diajari. Yang penting kamu niat. Lagi pula kamu bisa kirim uang ke adik-adik tiap bulan. Hidup kamu bisa berubah. Siti pulang dengan pikiran berkecamuk. Malamnya, ia tak bisa tidur. Ia duduk di depan tungku dapur, memandangi api kecil yang mulai meredup. Dede tidur di pangkuannya. Lina dan Anto berbaring di tikar yang mulai sobek. Keesokan harinya, ia pergi ke rumah kepala dusun, meminta tolong dibuatkan surat pengantar untuk mengurus KTP dan berkas lainnya. Meski kepala dusun sempat menasihatinya agar hati-hati, Siti sudah mantap. Ia menandatangani kontrak yang ia sendiri tak sepenuhnya mengerti isinya. Ia hanya paham satu hal, ada harapan untuk hidup lebih baik. Seminggu kemudian, Siti berangkat ke Jakarta bersama beberapa calon TKW lainnya. Mereka dijemput oleh sopir suruhan Bu Lastri, naik mobil tua berisi 8 orang. Di Jakarta, mereka ditampung di sebuah rumah sempit yang disebut sebagai penampungan. Tak ada pelatihan, tak ada pengenalan budaya atau bahasa. Hanya menunggu dan menunggu. Setiap hari datang orang baru, tapi tak ada yang peduli pada nasib mereka. Siti mencoba menelepon rumah, tapi pulsa habis dan telepon genggamnya disita oleh pengurus penampungan dengan alasan keamanan. Ia hanya bisa berharap pada janji-janji Bu Lastri. Sebulan kemudian, ia diberangkatkan ke Arab Saudi bersama 2 wanita lain. Di bandara, ia hanya diberi paspor dan tiket. Tak ada pendamping. Tak ada yang menjelaskan apa yang akan terjadi. Saat pesawat lepas landas, Siti menatap keluar jendela. Lampung tinggal titik kecil di kejauhan. Ia menggenggam erat tas kecil berisi baju seadanya dan selembar foto adik-adiknya. Di matanya, tampak cahaya harapan. Tapi di balik cahaya itu, ada kegelisahan yang belum bisa ia namakan. Di perut pesawat yang terbang tinggi menuju Timur Tengah, Siti mulai membayangkan dunia baru yang katanya bisa memberinya penghidupan layak. Ia tak tahu bahwa di depan sana, bukan surga yang menantinya,
tapi sesuatu yang lebih dekat pada neraka. Langit Riyadh terbakar oleh matahari gurun. Siti turun dari mobil jemputan bandara dengan langkah ragu. Ia dijemput oleh sopir yang tak sepatah kata pun menyapa. Hanya menunjuk ke arah bagasi, lalu ke pintu depan rumah besar dengan pagar besi. Itulah tempat barunya. Rumah majikan yang katanya tempat ia akan bekerja, belajar, dan mengirim uang untuk masa depan. Pintu rumah dibuka oleh seorang perempuan setengah baya, berjilbab rapi dan berdandan tebal. Wajahnya tajam, tatapannya menusuk. Ia memperkenalkan diri dalam bahasa Arab cepat yang tak dimengerti Siti. Kemudian ia menunjuk-nunjuk ke dalam rumah, menyuruh Siti masuk sambil mengomel. Suara perempuan itu bagaikan cambuk yang menyambut Siti di negeri asing ini. Hari pertama langsung menjadi mimpi buruk. Siti diminta membersihkan dapur yang penuh peralatan kotor, mengepel ruang tamu, mencuci pakaian satu keluarga besar, dan menyetrika dalam waktu 1 hari. Semua tanpa petunjuk, tanpa pelatihan. Ketika ia kesulitan memahami instruksi, sang majikan berteriak, "Anta Gabia! Hadima Gabia! Kau bodoh! Pembantu bodoh!" Tak sempat istirahat, malamnya ia disuruh bersihkan kamar mandi. Lantai licin, air berbau, dan bau menyengat menyergap hidungnya. Siti nyaris roboh karena kelelahan dan lapar. Ia belum sempat makan sejak dari pesawat. Tak ada waktu, tak ada makanan. Siti tidur di lantai dapur, tanpa bantal, tanpa kasur. Hanya diberi selimut tipis yang bau apek. HP-nya disita. Ia tak boleh menghubungi siapapun. Hari-harinya dijalani dengan perintah dan bentakan. Setiap kesalahan kecil dianggap dosa besar. Sapu terjatuh, ditampar. Noda masih tersisa di lantai, dijambak. Air tumpah, disiram balik ke tubuhnya. Bahkan pernah suatu malam, ia dibangunkan pukul 2 dini hari hanya karena majikan merasa sprei kamarnya kurang rapi. Siti mulai menghitung hari dengan tanda di dinding dapur, seperti narapidana. Majikannya temperamental. Emosinya meledak-ledak tanpa alasan. Anaknya pun ikut kasar, sering melempar mainan ke arah Siti. Pernah satu hari, gelas pecah terkena kakinya. Darah mengalir, tapi tak diberi obat. Luka itu dibiarkan terbuka, menjadi infeksi kecil yang nyeri berkepanjangan. Di dapur, ia sering dipaksa mencicipi masakan meski belum matang. Pernah ia muntah karena daging yang basi. Sebagai hukuman, ia dipaksa membersihkan toilet dengan tangan kosong. Tak ada empati, tak ada rasa kasihan. Siti menjadi objek pelampiasan amarah. Gaji yang dijanjikan tak pernah diterima. Setiap kali ia bertanya, jawabannya hanya, nanti, nanti. Siti tak tahu kemana uangnya dikirim. Ia hanya berharap adik-adiknya menerima kiriman itu. Tapi tak ada kabar. Surat yang ia coba tulis pun disobek majikan. Telepon dilarang. Ia seperti hilang dari dunia. Waktu seolah berhenti. Tak ada hari libur, tak ada percakapan. Hanya kerja, bentakan, dan sunyi. Siti mulai kehilangan arah. Tapi satu hal yang membuatnya bertahan adalah bayangan wajah kecil Dede. Ia tak boleh menyerah. Ia harus kuat. Harus pulang. Setiap malam, sebelum tertidur di lantai dingin, ia berdoa pelan dalam hati agar Tuhan masih mendengarnya. Namun pelan-pelan, harapan itu mulai digerus oleh kenyataan yang semakin kejam. Suatu hari, Siti dianggap lalai karena tak memotong sayur sesuai keinginan. Ia dipukul dengan sendok kayu besar. Tangannya memar. Tak ada yang peduli. Hari lain, karena lupa mengangkat jemuran, ia disuruh berdiri berjam-jam di terik matahari sambil memegang ember berisi batu. Pada puncaknya, setelah seminggu berturut-turut tidak diberi cukup makan, Siti pingsan saat membersihkan kamar mandi. Ia terbangun di kamar kosong, dikunci dari luar. Selama 2 hari, ia hanya diberi air dan roti basi. Setelah itu, majikannya datang dan menyodorkan mangkuk kecil. Di dalamnya ada benda menjijikan. "Kamu suka buang makanan? Makan ini," bentaknya. Siti menolak. Tapi si perempuan mendorong kepala Siti mendekat ke mangkuk. Ia memaksa. Siti menangis. Perasaan takut, marah, dan jijik bercampur menjadi satu. Di saat itulah, ia merasa tubuh dan jiwanya benar-benar hancur. Tak ada harga diri. Tak ada harapan. Itulah titik terendah dalam hidup Siti. Rumah besar itu bukanlah tempat bekerja, tapi penjara yang menyamar sebagai pekerjaan. Tiket ke surga yang dijanjikan Bu Lastri ternyata tiket ke neraka. Tapi bahkan di neraka sekalipun,
Siti masih mencari celah cahaya. Karena satu-satunya kekuatan yang tersisa hanyalah keinginan untuk pulang. Untuk hidup. Untuk memberi harapan kepada adik-adiknya, agar mereka tak perlu berjalan di jalan yang sama. Hari-hari Siti di rumah majikan berubah menjadi siksaan tanpa akhir. Tak ada satupun peraturan yang adil. Tak ada belas kasihan. Ia seperti hidup di dunia paralel, tempat manusia tidak diperlakukan sebagai manusia. Setiap pagi, sebelum azan subuh menggema dari kejauhan, Siti sudah harus bangun. Ia menyapu halaman seluas lapangan futsal, menyiram bunga, mencuci piring yang menumpuk dari malam sebelumnya, dan merapikan rumah. Jika terlambat 1 menit saja, suara teriakan majikan akan menggema seperti sirine kebakaran. Tak ada hari libur. Tak ada waktu santai. Setiap langkahnya diawasi. Bahkan untuk buang air pun, Siti harus meminta izin. Jika terlalu lama, ia dimarahi. Pernah suatu malam ia buang air besar dan air tidak mengalir lancar. Ia dipaksa menguras isi kloset dengan tangan kosong sambil dimaki-maki. HP miliknya disita sejak hari pertama. Ia tidak tahu kabar adik-adiknya. Tidak tahu apakah mereka makan, apakah mereka sakit, apakah mereka sekolah. Siti mulai bicara sendiri di dalam hati, menirukan suara adiknya agar tetap waras. Ia menyebut nama mereka setiap malam seperti doa. Tempat tidur Siti hanyalah selembar tikar plastik di pojok dapur. Di atasnya, tikus mondar-mandir. Kadang ia terbangun karena kecoak berjalan di kakinya. Selimutnya tipis dan bau, bantal pun tak ada. Dapur itu tidak punya jendela, pengap dan lembab. Setiap kali makanan disajikan, tak pernah ada untuknya. Jika ia berani makan tanpa izin, ia ditampar atau dihukum tidak diberi makan seharian. Ia hidup dari sisa makanan yang kadang dilempar anak majikannya ke lantai. Pernah ia makan nasi yang sudah bersemut karena terlalu lapar. Majikannya memiliki rutinitas aneh. Setiap sore, rumah harus dibersihkan 2 kali. Alasannya karena suaminya tidak suka melihat debu walau setitik. Jika lantai tidak mengkilap, Siti disiram air sabun. Suatu hari, karena sabun itu masuk ke matanya, Siti kesulitan melihat selama 2 hari. Tidak ada pengobatan. Tidak ada perhatian. Ia hanya disuruh bekerja dengan 1 mata tertutup kain. Tak cukup disiksa secara fisik, Siti juga disiksa secara mental. Ia kerap dikurung di kamar mandi berjam-jam tanpa lampu, tanpa air. Dinding kamar mandi itu dingin dan basah. Ia duduk di pojok, memeluk lutut sambil menggigil. Di dalam gelap, ia mendengar bisikan-bisikan dari pikirannya sendiri. "Kenapa aku di sini?" Pertanyaannya berulang kali muncul. Namun jawabannya selalu sama, "Untuk adik-adikku." Hanya itu yang membuatnya tidak gila. Kekerasan fisik menjadi hal biasa. Ia pernah dipukul dengan gagang sapu hingga lengan kirinya memar sepanjang siku. Luka itu membiru dan terasa nyeri saat bekerja. Tapi ia tetap disuruh mengangkat ember penuh air dan membawa panci besar berisi daging. Anak majikannya, gadis kecil berumur 8 tahun, ikut-ikutan menyiksa. Siti sering ditampar jika tak segera datang ketika dipanggil. Pernah anak itu meludah ke wajahnya. Majikannya hanya tertawa dan menyuruh Siti membersihkan ludah itu sendiri. Siti tidak boleh marah, tidak boleh membantah. Siti tidak bisa berteriak. Ia tidak tahu kemana harus mengadu. Ia takut keluar rumah. Ia tidak tahu alamat KBRI, tidak tahu nomor darurat, bahkan tidak tahu nama jalan tempat ia tinggal. Semua informasi disembunyikan darinya. Gaji tak kunjung datang. Ia sempat menanyakan sekali, lalu dibentak dan diancam akan dikirim ke penjara. Sejak itu, ia memilih diam. Setiap hari ia bekerja tanpa tahu apakah jerih payahnya sampai ke tangan adik-adiknya. Tapi ia tetap berharap. Ia tetap percaya, ada keajaiban yang akan datang. Malam-malam dilalui dengan tangis tanpa suara. Ia belajar menahan napas agar tidak terdengar menangis. Air matanya mengalir membasahi tikar. Ia hanya ingin bertahan. 1 hari lagi. Lalu 1 minggu lagi. Lalu 1 bulan lagi. Ia terus menghitung. Tapi waktu tak bergerak seperti biasanya. Di tempat itu, 1 hari terasa seperti 1 tahun. Tubuh Siti semakin kurus. Tulangnya menonjol. Kulitnya menghitam karena panas dan bahan kimia. Rambutnya mulai rontok. Tapi ia tetap harus bekerja, tetap harus tersenyum ketika disuruh menyajikan teh. Di dalam dirinya, perlahan sesuatu mulai mati. Namun dalam hatinya, bara kecil tetap menyala.
Ia selalu berkata dalam hati, aku harus pulang. Aku harus hidup. Aku harus memeluk Dede. Aku tidak boleh mati di sini. Hari-hari berikutnya tak lebih baik. Bahkan semakin buruk. Tapi kisahnya belum berakhir di sini. Karena di balik semua penderitaan itu, semesta masih menyiapkan satu cobaan lagi. Sebuah titik yang akan membuat hidup Siti benar-benar runtuh. Namun dari reruntuhan itulah, sebuah kekuatan akan muncul. Sebuah awal dari akhir penderitaan. Tapi untuk sampai ke sana, Siti harus melewati satu ujian terakhir yang bahkan tak pernah ia bayangkan akan dialami oleh seorang manusia. Sebuah peristiwa yang akan mengguncang nuraninya, dan membuat kisah hidupnya akhirnya terdengar oleh dunia. Hari itu, matahari di Riyadh belum sepenuhnya tenggelam, tapi tubuh Siti sudah tak sanggup lagi berdiri. Lututnya gemetar, pergelangan tangannya nyeri akibat terus-menerus menyikat lantai kamar mandi dan dapur. Ia hanya diberi 2 potong roti keras sejak pagi, dan kini perutnya perih seolah sedang digerogoti dari dalam. Sore itu, Siti baru selesai mengepel lantai dapur. Ia membersihkan sisa makanan yang tercecer dan mencuci peralatan masak hingga mengkilap. Tapi saat sang majikan datang untuk memeriksa, ia hanya menatap lantai, lalu berteriak, "Masih kotor! Bodoh!" Suara itu menggelegar di dalam rumah. Siti tersentak, mencoba menjelaskan, tapi ucapan dan air matanya hanya dianggap angin lalu. "Kamu pikir kamu bisa santai setelah kerja seperti ini? Kamu pikir kamu manusia penting?" Majikannya mencengkeram rambut Siti, menyeretnya ke sudut dapur. Di sana, seekor anjing peliharaan anak majikannya baru saja buang kotoran. Tanpa diduga, si perempuan menunjuk ke arah kotoran itu dan berkata dengan penuh kebencian, "Makan." Siti mengira ia salah dengar. Ia menggeleng panik, tubuhnya gemetar. "Maaf, saya bersihkan saja, Bu, tolong. Makan." "Sekarang," teriak perempuan itu lebih keras, sambil mengacungkan garpu tajam ke wajah Siti. "Kalau tidak, kamu tahu akibatnya." Siti mundur perlahan. Dadanya sesak, tubuhnya menggigil. Tapi perempuan itu melangkah maju, mendorongnya ke lantai. "Kamu harus tahu rasanya jadi pembantu bodoh yang tidak becus." Siti memohon, bersujud, mencium kaki majikannya. "Saya salah, Bu, tapi jangan seperti ini, saya mohon." Tapi yang ia terima hanya ludah di wajahnya. Majikannya kemudian memaksa kepala Siti mendekat ke lantai. Ia menjerit, menangis, tapi tak mampu melawan. Siti akhirnya terduduk di lantai dengan wajah memerah, pipi basah, dan mulutnya terbuka karena panik. Satu dorongan kasar lagi membuat kotoran itu hampir menyentuh wajahnya. Saat itulah, tubuhnya ambruk. Jiwanya seperti tercerabut. Dalam kondisi setengah sadar, ia berteriak dalam hati, "Tuhan, tolong aku." Beberapa menit kemudian, Siti ditemukan oleh anak majikan dalam keadaan setengah pingsan. Napasnya sesak, tubuhnya lemah. Majikannya hanya berkata, "Biarkan dia. Dia memang dramatis." Keesokan harinya, Siti demam tinggi. Tubuhnya menggigil, tenggorokannya kering. Ia muntah beberapa kali, tapi tak diberi obat. Ia dipaksa tetap bekerja. Luka di kakinya yang dulu pernah terkena pecahan kaca kini bernanah. Tapi tak ada yang peduli. Siti mulai bicara sendiri, kadang tertawa, kadang menangis dalam diam. Trauma mulai merayap. Di dalam kamar mandi tempat ia sering dikurung, ia menulis nama adik-adiknya dengan sabun di dinding. "Dede, Ita, Andi, kakak akan pulang." Selama seminggu penuh, ia bekerja dengan tubuh nyaris roboh. Nafasnya pendek-pendek, pandangannya kabur. Ia tahu ia harus melakukan sesuatu. Jika terus begini, ia akan mati. Di tengah malam, ia memandang jendela kecil di kamar mandi yang hanya terbuka sedikit. Di luar sana, udara malam dingin dan gelap. Tapi bagi Siti, itu seperti celah surga. Ia mulai menyusun rencana. Mengumpulkan sisa roti untuk tenaga. Menghafal waktu tidur seluruh penghuni rumah. Mengamati pola patroli keamanan luar. Tapi malam itu belum tiba. Ia masih harus menunggu. Tubuhnya belum siap. Namun tekadnya sudah bulat. Ia tahu, jika tetap di rumah ini, ia tak akan selamat. Dan saat itu tiba, ia harus siap. Karena malam pelarian itu akan jadi satu-satunya kesempatan untuk hidup. Untuk pulang. Untuk membuktikan pada dunia bahwa seorang perempuan dari desa kecil di Lampung tak bisa dipatahkan hanya karena dipaksa makan kotoran. Ia bukan hanya pekerja migran. Ia manusia. Dan manusia,
Sesakit apapun luka yang mereka derita, bisa memilih untuk melawan. Malam itu sunyi. Angin gurun berembus lembut, menggerakkan tirai jendela kecil kamar mandi tempat Siti sering dikurung. Suhu di luar rumah mulai turun, tapi dada Siti panas oleh ketegangan. Ia tahu malam ini adalah saatnya. Satu-satunya kesempatan yang mungkin tak akan datang dua kali. Tubuhnya masih lemah. Luka di kakinya belum sembuh benar, dan demam belum sepenuhnya reda. Tapi ketakutan untuk mati di rumah ini jauh lebih besar daripada rasa sakit yang ia rasakan. Ia berdiri perlahan, menahan sakit, dan memanjat kursi plastik kecil yang ia simpan diam-diam selama 2 hari terakhir. Jendela kamar mandi hanya selebar bahu anak kecil. Tapi Siti sudah mengukur, menyusun cara, dan berdoa setiap malam agar ia bisa lolos dari lubang sempit itu. Ia membungkus kakinya dengan potongan kain bekas pel, agar tidak terlalu keras saat mendarat. Dengan sisa tenaga, ia dorong tubuhnya keluar jendela. Tangannya gemetar, tapi ia terus mendorong, merangkak di pinggiran dinding luar yang kasar. 1 kali hampir jatuh, lututnya tergores. Tapi ia berhasil turun ke halaman belakang. Pagar besi setinggi 2 meter menghadang di depannya. Di sisi lain, jalan raya Riyadh yang lengang membentang, seperti gerbang menuju kebebasan. Siti menarik napas dalam-dalam. Ia panjat pagar itu dengan kuku yang patah, kaki yang berdarah, dan tangan yang luka. Saat ia hampir mencapai puncak pagar, alarm anjing tetangga menyala. Siti panik. Ia loncat sebelum waktunya. Tubuhnya jatuh terguling di trotoar. Luka di sikunya terbuka, darah mengalir. Tapi ia tak punya waktu merintih. Ia bangkit dan mulai berlari, pincang, menuju jalan utama. Baru beberapa meter berlari, lampu sorot dari mobil patroli menyala. 2 petugas turun dengan cepat. Siti berusaha lari lebih kencang, tapi tubuhnya sudah tak kuat. Ia jatuh dan merangkak, tubuhnya gemetar hebat. Petugas mendekat dengan hati-hati. "Anti-men?" tanya salah satunya. Siti mengangkat tangan, berusaha bicara. "Indonesia, saya dari Indonesia, majikan, jahat, saya disiksa," ucapnya dalam bahasa Inggris patah-patah. Petugas menoleh ke rekannya. Mereka saling berbicara cepat. Salah satu dari mereka segera menelepon seseorang. Setelah beberapa menit, datang mobil lain, dan Siti dimasukkan dengan hati-hati. Ia tak tahu dibawa kemana, tapi di dalam mobil itu, ia akhirnya menangis. Tangis keras dan panjang yang tertahan selama berbulan-bulan. Mereka membawanya ke kantor polisi terdekat, lalu menghubungi pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI. Setelah diinterogasi singkat dan diperiksa kesehatannya, ia dipindahkan ke penampungan khusus buruh migran yang bermasalah. Di tempat itulah Siti bisa menghirup udara bebas untuk pertama kalinya sejak berbulan-bulan. Ia tidur di ranjang, bukan di lantai. Ia bisa makan 3 kali sehari. Luka-lukanya diobati. Tapi yang paling melegakan adalah, ia bisa menelepon kampung halamannya. Suara adik bungsunya, Dede, terdengar di ujung telepon. "Kak Siti, kakak di mana?" Suara kecil itu langsung membuat air mata Siti tumpah lagi. "Kakak pulang, Dek, tunggu ya." "Kakak pulang." Petugas KBRI mencatat semua kesaksiannya. Mereka mengumpulkan bukti kekerasan, termasuk hasil visum. Dalam diam, Siti tahu perjuangannya belum selesai. Tapi untuk pertama kalinya, ia tidak lagi sendirian. Di penampungan, ia bertemu banyak TKW lain yang mengalami nasib serupa. Ada yang lebih tua, ada yang bahkan masih remaja. Mereka saling berbagi cerita. Di antara luka-luka dan air mata, tumbuh rasa solidaritas. Siti mulai menyadari bahwa penderitaannya bukan hanya miliknya. Ribuan perempuan seperti dirinya mengalami hal serupa, tapi tak semua punya kesempatan melarikan diri. 6 bulan kemudian, semua dokumen selesai. Tiket kepulangan telah dipesan. Saat pesawat lepas landas dari Bandara King Khalid, Siti memandangi tanah Arab untuk terakhir kalinya. Ia tak menangis, tapi menggenggam erat liontin kecil ibunya yang selalu ia bawa di balik baju. 1 babak neraka telah ditutup. Tapi babak lain baru saja dimulai. Karena pulang bukan akhir cerita, tapi awal dari sesuatu yang lebih besar, menyembuhkan, membela, dan berdiri untuk mereka yang tak mampu bersuara. 6 bulan di penampungan KBRI Riyadh bukan waktu yang sebentar bagi Siti Rohmah. Setiap hari ia menunggu kabar kapan bisa pulang. Ia jalani hari-harinya dengan kegiatan kecil, membantu memasak untuk sesama TKW yang juga sedang menanti kepulangan,
membersihkan ruang bersama, kadang duduk di sudut ruangan dan menulis surat yang tak pernah dikirimkan. Petugas KBRI menyapanya dengan ramah, berbeda jauh dari majikannya dulu. Di sana, ia mulai memulihkan diri perlahan-lahan. Luka di kaki sudah mengering, meski bekasnya tetap terlihat. Tapi luka di hatinya belum tentu sembuh. Ia masih sering terbangun di malam hari karena mimpi buruk. Suara teriakan majikan masih bergema dalam tidurnya. Namun, setiap kali bangun, ia menggenggam satu harapan, pulang. Hari itu akhirnya datang. Petugas memberinya kabar, semua dokumen selesai, tiket sudah dibeli. Ia akan pulang ke Indonesia, ke Lampung. Matanya langsung berkaca-kaca. Ini seperti mimpi yang datang terlambat. Ia tak banyak bicara, hanya mengangguk sambil mengusap wajah. Di Bandara Soekarno-Hatta, ribuan langkah lalu lalang. Di antara deretan wajah lelah para penumpang, Siti berdiri dengan tubuh kecilnya yang diselimuti jaket kebesaran dari KBRI. Ia membawa tas kecil berisi beberapa baju dan sebungkus obat. Bukan koper mewah, bukan oleh-oleh. Hanya tubuhnya sendiri yang ia bawa pulang, utuh, meski hampir hancur. Di ruang kedatangan, 3 anak berseragam sekolah berdiri gelisah. Yang paling kecil, Dede, memegang poster karton bertuliskan, "Selamat datang kakak Siti." Wajahnya tegang. 2 kakaknya menggandeng tangannya erat-erat. Tak lama kemudian, pintu otomatis terbuka. Siti melangkah keluar. Ia melihat mereka dari jauh. Untuk beberapa detik, dunia terasa berhenti. Lalu Dede berteriak, "Kak Siti," dan berlari. Siti menjatuhkan tasnya. Ia berlari, memeluk Dede, lalu 2 adiknya lainnya menyusul. Mereka bertiga memeluknya erat-erat. Tangisan pecah. Bukan tangis sedih, tapi campuran lega, syukur, dan cinta yang terlalu lama tertahan. Penumpang lain menoleh. Ada yang mengambil ponsel, merekam. Seorang ibu bahkan ikut menangis melihat pelukan itu. Dalam waktu singkat, video itu tersebar di media sosial. TKW pulang setelah disiksa di luar negeri, disambut haru oleh adik-adiknya. Judul itu mendampingi video berdurasi 1 menit yang membuat ribuan orang menangis di layar ponsel mereka. Siti tak tahu dirinya sedang viral. Ia hanya ingin pulang, makan bersama adik-adiknya, dan tidur di depan tua rumah mereka. Ia hanya ingin hidup normal. Tapi ternyata, dunia punya rencana lain. Beberapa hari kemudian, wartawan datang ke rumah mereka. Membawa kamera, mikrofon, dan rasa ingin tahu. Awalnya Siti menolak, tapi setelah dibujuk oleh seorang jurnalis perempuan yang juga anak desa, ia bersedia menceritakan kisahnya. "Saya cuma pengen kerja, buat bantu adik-adik saya sekolah," katanya dalam video wawancara pertama. Suaranya pelan tapi jelas. Ia tidak menangis di depan kamera. Hanya menatap lurus ke lensa dan berkata, "Saya nggak mau ada orang lain ngalamin yang saya alami." Video wawancara itu ditonton jutaan orang. Komentar mengalir, dari ucapan simpati, doa, hingga tawaran bantuan. Seorang pengusaha membuka donasi online. Dalam seminggu, terkumpul ratusan juta rupiah. Uang itu dikirim langsung ke rekening Siti. Ia tak percaya. Dunia yang dulu membiarkannya menderita, kini tiba-tiba peduli. Ia menggunakan uang itu bukan untuk hidup mewah, tapi untuk mendaftarkan ketiga adiknya ke sekolah yang lebih baik. Ia membeli kasur empuk, memperbaiki atap rumah, dan menyisihkan sebagian untuk simpanan darurat. Saat malam tiba dan rumah sudah sepi, Siti duduk di depan jendela, melihat bintang. Dalam hati, ia berbisik, "Mak, Bapak, anakmu sudah pulang. Aku berhasil bawa pulang harapan." Tangis di bandara itu bukan akhir cerita. Itu adalah awal dari hidup baru. Siti Rohmah, yang pernah dianggap pembantu bodoh di negeri orang, kini menjadi simbol kekuatan dan kasih seorang kakak. Seorang wanita desa yang hatinya lebih besar dari penderitaan yang pernah ia alami. Video tangisan Siti dan adik bungsunya di Bandara Soekarno-Hatta menyebar dengan cepat. Dalam hitungan jam, puluhan ribu orang telah membagikannya di media sosial. Komentar penuh empati membanjiri kolom unggahan. "Sabar ya, Mbak Siti. Semoga hidupmu lebih baik ke depannya." Air mata kami ikut menetes. Media nasional mulai meliput. Wartawan datang ke desa kecil tempat Siti dan adik-adiknya tinggal. Kamera menyorot rumah kayu tua yang hampir roboh, dengan dinding dari papan bolong dan atap bocor. Tapi dari sana, muncul wajah-wajah penuh harapan, Siti dan ketiga adiknya yang masih duduk di bangku sekolah dasar.
Siti tidak pernah membayangkan hidupnya akan disorot seperti ini. Awalnya ia merasa canggung ketika diwawancarai. Tangannya gemetar, suaranya lirih. Namun ketika ditanya tentang penderitaannya, ia bicara jujur. Tanpa dramatisasi, tanpa dendam. Ia hanya ingin orang tahu kenyataan di balik label, pahlawan devisa. Aku cuma mau adik-adikku sekolah. Kalau aku harus kerja keras, itu tidak apa-apa. Tapi tolong, jangan kirim perempuan lain ke tempat sekejam itu tanpa persiapan, katanya dalam sebuah wawancara yang tayang di TV nasional. Pernyataannya menyentuh banyak hati. Tak lama kemudian, ia diundang ke sebuah podcast yang sedang naik daun. Hostnya seorang perempuan muda yang juga mantan TKW. Di studio kecil itu, Siti duduk dengan jilbab sederhana dan wajah tenang. Ia menceritakan bagaimana ia berangkat tanpa pelatihan, bagaimana ia dipaksa makan kotoran, dan bagaimana ia kabur dengan luka-luka. Video podcast itu ditonton jutaan kali dalam seminggu. Komentar netizen penuh dukungan dan kekaguman. Banyak yang berkata bahwa mereka terinspirasi oleh keberanian Siti. Sebagian bahkan menyumbang melalui penggalangan dana yang dibuat oleh sang host podcast. Donasi mengalir deras. Dalam waktu 2 minggu, terkumpul dana cukup besar untuk memperbaiki rumah Siti, membeli peralatan sekolah adik-adiknya, dan menyediakan kebutuhan dasar selama setahun. Siti menangis ketika mengetahui hal itu. Ia tak menyangka masih banyak orang baik di luar sana yang peduli. Namun Siti tidak ingin berhenti sampai di situ. Ia mulai mengikuti pelatihan berbicara di depan umum dari salah satu LSM yang concern pada hak-hak buruh migran. Setiap malam, setelah mengurus rumah dan adik-adiknya, ia membaca buku-buku hukum ketenagakerjaan, belajar dari YouTube, dan bertanya kepada siapa saja yang lebih paham. Ia mulai mengerti betapa banyak TKW seperti dirinya yang tak pernah mendapatkan keadilan. Betapa lemahnya perlindungan hukum bagi mereka yang berangkat lewat jalur tidak resmi. Dan betapa banyak agen-agen penyalur ilegal yang masih bebas beroperasi, menjebak perempuan-perempuan desa dengan janji palsu. Dari sana, tekad baru tumbuh dalam diri Siti. Ia tidak ingin hanya menjadi korban. Ia ingin menjadi bagian dari perubahan. Suatu hari, ia diminta menjadi pembicara dalam seminar kecil di kecamatan. Pesertanya para calon TKW dan keluarganya. Meski gugup, Siti berdiri di depan ruangan dan berkata dengan suara pelan tapi mantap, "Aku tidak bilang semua majikan jahat. Tapi kalau kita tidak tahu hak kita, kalau kita berangkat tanpa ilmu, maka kita sendiri yang akan jadi korban. Aku sudah mengalaminya. Tolong, jangan ulangi kesalahanku." Peserta seminar terdiam, lalu bertepuk tangan. Salah satu ibu-ibu menangis dan memeluk Siti setelah acara. Sejak hari itu, undangan demi undangan berdatangan. Dari desa ke desa, dari sekolah ke sekolah. Ia membagikan kisahnya sebagai pelajaran. Ia bukan lagi Siti yang diam dan ketakutan. Ia kini berdiri tegak, menjadi simbol perlawanan yang tenang tapi dalam. Banyak yang terkejut melihat perubahan Siti. Dulu ia hanya gadis pendiam dari desa yang tak tamat SMA. Kini, ia berbicara di depan publik, menjelaskan hak-hak TKW, bahkan mengkritisi sistem yang selama ini membungkam suara para pekerja migran. Namanya mulai disebut dalam diskusi-diskusi publik. Artikel-artikel ditulis tentangnya. Ia tidak hanya menjadi sorotan media, tapi juga sumber inspirasi. Seorang anggota DPR bahkan mengangkat kisahnya dalam sidang sebagai contoh betapa buruknya penanganan tenaga kerja migran Indonesia. Meski sering diundang ke Jakarta, Siti tetap tinggal di desa. Ia merasa tempatnya di sana, bersama adik-adiknya. Ia hanya datang ke kota besar jika ada undangan penting. Selebihnya, ia memilih mengajar di komunitas kecil yang ia bentuk sendiri, mengajarkan bahasa Arab dasar dan pemahaman hukum dasar bagi calon pekerja migran. "Kalau aku bisa selamat, aku ingin selamatkan yang lain," katanya suatu hari. Tak ada yang menyangka, gadis yang dulu hanya dikenal sebagai pembantu di negeri orang, kini menjadi suara bagi ribuan yang tak terdengar. Bukan karena ia pandai berkata-kata, tapi karena kejujuran dan keberaniannya yang lahir dari luka terdalam. Dan bagi banyak orang, Siti bukan sekadar penyintas. Ia adalah simbol. Simbol perjuangan. Simbol harapan. Simbol bahwa dari luka, seseorang bisa bangkit dan memberi cahaya. Setelah kisahnya viral dan ia mulai tampil di berbagai media, Siti Rohmah merasakan perubahan besar dalam hidupnya. Namun,
Ia sadar bahwa simpati dan perhatian tidak cukup untuk menyelesaikan akar permasalahan yang dihadapi banyak TKW sepertinya. Siti mulai menyadari bahwa pengetahuan adalah senjata utama. Ia belajar keras tentang hukum ketenagakerjaan, prosedur penempatan tenaga kerja luar negeri, hingga seluk-beluk birokrasi. Ia mencatat, membaca, dan menonton video-video edukatif di internet. Ia bahkan belajar dasar-dasar bahasa Arab dan Inggris agar bisa memahami kontrak kerja dan membimbing orang lain. Dari pengalaman pahitnya, ia melihat celah besar, minimnya edukasi dan informasi yang dimiliki calon TKW. Maka ia mulai dengan hal kecil, membuka ruang diskusi di pos ronda desa. Ia mengumpulkan ibu-ibu, remaja, dan siapapun yang tertarik. Ia bercerita, bukan untuk meratapi nasib, tapi untuk memperingatkan. Kalau mau kerja ke luar negeri, pastikan lewat jalur resmi. Harus ada pelatihan, kontrak tertulis, dan tahu kemana harus mengadu kalau terjadi kekerasan, ucapnya pada sekelompok perempuan muda. Lama-kelamaan, apa yang dilakukan Siti menyebar. Banyak yang datang menemuinya, bukan hanya dari kampungnya, tapi juga dari desa-desa tetangga. Mereka membawa pertanyaan, harapan, dan kadang hanya ingin mendengar ceritanya. Ia dibantu oleh seorang aktivis LSM bernama Burani yang mengenalnya setelah menonton podcast viral. Burani membantu Siti mendapatkan akses pelatihan kepemimpinan dan advokasi. Dari situlah, Siti menggagas sebuah komunitas kecil bernama Sekolah Kehidupan TKW. Sekolah, itu bukanlah bangunan formal. Hanya ruangan sederhana di rumah peninggalan orang tuanya yang telah direnovasi bersama warga. Di dindingnya terpampang poster-poster edukasi tentang hak-hak pekerja, jalur resmi ke luar negeri, nomor pengaduan KBRI, hingga panduan beradaptasi di negara lain. Setiap minggu, Siti mengundang narasumber. Kadang mantan TKW, kadang petugas imigrasi, kadang relawan hukum. Ia membuat simulasi wawancara kerja, pelatihan komunikasi dasar, bahkan mengajarkan cara mengirim uang ke kampung halaman dengan aman. Anak-anak muda yang dulu melihat luar negeri sebagai surga, mulai membuka mata. Mereka belajar bahwa kerja di luar negeri itu bisa jadi jalan sukses, tapi juga penuh risiko jika tidak dibekali pengetahuan. Media kembali meliput kegiatan Siti. Namanya makin dikenal. Ia diundang ke seminar-seminar, menjadi pembicara di universitas, bahkan pernah hadir dalam pertemuan lintas LSM tingkat nasional. Namun di balik semua sorotan, Siti tetap sederhana. Ia masih berjalan kaki ke balai desa, masih menyapu ruang belajar sendiri, dan masih memasak nasi untuk adik-adiknya setiap pagi. Ia berkata pada wartawan yang datang, "Saya tidak hebat. Saya hanya tidak ingin ada yang mengalami apa yang saya alami. Kalau saya bisa selamat, mereka juga bisa." Banyak yang menyumbang, tapi ia menolak membangun gedung mewah. Ia lebih memilih menggunakan dana untuk membuat buku panduan saku, mencetak leaflet, dan membayar honor pengajar komunitas. Yang penting ilmunya sampai, katanya. Sekolah Kehidupan TKW mulai diadopsi di desa-desa lain. Beberapa mantan TKW membentuk cabang di tempat asal mereka, dengan Siti sebagai mentor. Gerakannya berkembang seperti api kecil yang menyala pelan tapi pasti. Bukan gerakan besar, tapi sangat berarti. Suatu hari, ia menerima surat dari kementerian. Ia diminta menjadi pembicara dalam acara nasional Hari Buruh Migran. Surat itu membuatnya menangis. Bukan karena bangga, tapi karena ingat saat dirinya dulu menangis sendirian di lantai dapur rumah majikan. Kini, ia berdiri di panggung. Mikrofon di tangan. Sorot lampu menyorot wajahnya. Di depannya, ratusan orang mendengarkan. Kalau dulu saya hanya tahu bagaimana cara membersihkan lantai dan mencuci baju, sekarang saya tahu bagaimana cara memperjuangkan hak kami. Dan saya ingin semua perempuan tahu itu sebelum mereka memutuskan merantau. Tepuk tangan menggema. Tak sedikit yang mengusap air mata. Dari penderitaan, lahirlah kekuatan. Dari keterpurukan, Siti membangun jalan bagi banyak perempuan. Ia tidak membenci masa lalunya. Ia tidak melupakan luka. Tapi ia menjadikannya fondasi untuk masa depan yang lebih terang. Sekolah Kehidupan TKW bukan sekadar tempat belajar. Ia adalah simbol bahwa dari luka yang terdalam, bisa tumbuh harapan yang paling tulus. Setahun setelah kepulangannya ke Indonesia, nama Siti Rohmah sudah menjadi perbincangan nasional. Ia bukan lagi sekadar mantan TKW yang pernah viral karena disiksa dan dipaksa makan kotoran,
tetapi telah menjadi simbol kekuatan perempuan pekerja migran. Namun bagi Siti, perjuangannya belum selesai. Ia masih menyimpan satu utang, menuntut keadilan. Bukan dendam yang membakar hatinya, melainkan rasa tanggung jawab. Ia tahu, selama majikan seperti yang pernah menyiksanya masih bebas tanpa konsekuensi, maka penderitaan seperti yang ia alami akan terus berulang pada orang lain. Itulah sebabnya Siti memutuskan untuk membawa kisahnya ke jalur hukum, bukan demi dirinya, tetapi demi semua TKW yang belum sempat bersuara. Melalui bantuan KBRI dan Organisasi Buruh Migran Internasional, Siti ikut menjadi saksi dalam pengajuan gugatan terhadap mantan majikannya di Pengadilan Arab Saudi. Prosesnya panjang dan berliku. Ia harus menjalani pemeriksaan ulang, wawancara dengan pejabat diplomatik, bahkan menonton ulang rekaman pengakuannya di media. Tapi Siti menjalani semua itu dengan tenang. Ia sudah jauh dari trauma, karena kini ia tahu bahwa suaranya punya kekuatan. Dalam satu sesi wawancara dengan Kementerian Tenaga Kerja, Siti berkata pelan, "Saya tidak ingin ada TKW lain yang dipaksa makan kotoran seperti saya. Tidak ada manusia yang layak diperlakukan seperti itu." Kalimat itu menyebar di media sosial seperti api di musim kemarau. Warganet kembali membanjiri kolom komentar dengan dukungan. Kata-kata Siti menjadi kutipan viral. Banyak yang menuliskannya di bio media sosial mereka sebagai bentuk solidaritas. Bahkan seorang seniman mural melukis wajah Siti di tembok kampus hukum di Jakarta dengan kutipan itu di bawahnya. Akhirnya, setelah berbulan-bulan, Pengadilan Riyadh menjatuhkan vonis. Mantan majikannya dinyatakan bersalah atas tindakan penyiksaan terhadap pekerja migran dan dikenai hukuman denda serta larangan mempekerjakan asisten rumah tangga seumur hidup. Berita itu disambut dengan sukacita. Tapi Siti tidak melonjak gembira, tidak mengumbar senyum puas. Ia hanya menatap layar ponsel dengan tenang dan berkata lirih, "Akhirnya, selesai juga." Ia tahu, hukuman itu bukan balas dendam. Tidak akan menghapus rasa trauma yang pernah ia tanggung. Tapi keputusan itu adalah tonggak, sebuah peringatan bagi dunia bahwa nyawa dan martabat TKW tidak bisa disepelekan. Bahwa mereka bukan budak. Setelah putusan itu, Siti diundang untuk berbicara dalam forum internasional yang dihadiri oleh perwakilan dari ILO, Organisasi Buruh Internasional, dan UN Women. Ia masih gagap dalam bahasa Inggris, tapi ia tidak malu. Ia berdiri dengan kepala tegak, mengenakan batik sederhana, dan berbicara dalam bahasa Indonesia. "Saya hanya anak desa dari Lampung. Tapi saya tahu, rasa sakit itu tidak mengenal bahasa. Yang kita butuhkan hanya satu, keadilan." Pidatonya membuat hadirin berdiri dan memberi tepuk tangan panjang. Seorang perwakilan UN Women bahkan menitikkan air mata. Bukan karena kisah sedihnya, tapi karena keberaniannya. Dalam perjalanan pulang dari forum itu, Siti duduk di pesawat sambil memandangi awan. Ia memejamkan mata dan teringat wajah ibunya, almarhumah, yang dulu selalu berkata, "Nak, hidup ini keras. Tapi kamu harus lebih keras dari hidup." Kini, Siti tahu arti sebenarnya dari kalimat itu. Ia telah membalas perlakuan kejam bukan dengan amarah, tapi dengan hukum. Ia telah melawan bukan dengan pukulan, tapi dengan suara. Ia tidak ingin dendam menjadi warisan, tetapi perubahan. Dan perubahan itu, perlahan, mulai terasa. Sejak kasusnya mencuat, semakin banyak pihak yang memperketat seleksi agen penyalur TKW. Pemerintah mulai menerapkan sistem pelaporan daring yang lebih transparan. LSM dan relawan pendidikan buruh migran menerima lebih banyak donasi. Siti tidak mengklaim itu semua karena dirinya. Tapi ia tahu, kisahnya adalah bagian dari proses besar itu. Malam itu, Siti menulis satu catatan di bukunya. Sebuah kalimat yang ia tulis untuk dirinya sendiri. Balas dendam terbaik adalah membuat dunia menjadi tempat yang lebih aman bagi orang-orang yang dulu tak punya suara. Dan ia bersumpah, akan terus berjalan di jalan itu, dengan ilmu, dengan doa, dan dengan cinta. Di sebuah aula sederhana di Jakarta, spanduk bertuliskan, "Penghargaan Pejuang Buruh Migran," tergantung dengan latar bendera Indonesia dan logo PBB. Siti Rohmah berdiri di atas panggung, mengenakan baju batik sederhana dan kerudung polos. Tak ada make-up mencolok, tak ada aksesoris mahal. Tapi matanya memancarkan cahaya yang tidak dimiliki banyak orang, cahaya yang tumbuh dari luka dan perjuangan. Tepuk tangan menggema ketika namanya disebut sebagai penerima penghargaan. Ia berjalan pelan ke podium,
membawa selembar kertas kecil yang sudah dilipat berkali-kali. Tangannya gemetar, bukan karena gugup, tapi karena setiap langkahnya ke atas panggung terasa seperti menyusuri kembali lorong gelap masa lalunya. "Penghargaan ini bukan untuk saya saja," ucapnya lirih, "tapi untuk semua pekerja migran yang pernah merasa tidak punya suara." Tak ada tepuk tangan setelah kalimat itu. Hanya keheningan yang menyentuh, seolah setiap orang di ruangan itu sedang mencerna luka yang tak mereka lihat secara langsung. Setelah menerima penghargaan, hidup Siti tak berubah mewah. Ia masih tinggal di rumah kecil di pinggiran Lampung bersama adik-adiknya. Tapi ia membangun sesuatu yang lebih besar dari rumah, sebuah rumah singgah untuk mantan TKW yang terluka, secara fisik maupun mental. Di rumah itu, mereka bisa tinggal sementara, mendapat konseling, belajar keterampilan, bahkan sekadar berbicara tanpa takut dibentak. Ia menamai rumah itu, Pelita Ibu. Sebuah tempat yang ia harap bisa menjadi cahaya, seperti cahaya kecil yang dulu ia cari saat duduk sendirian di dapur rumah majikannya. Rumah itu penuh coretan anak-anak, cangkir-cangkir teh hangat, dan tawa pelan yang perlahan tumbuh dari mereka yang dulu hanya bisa menangis. Bantuan datang dari berbagai pihak. LSM, donatur pribadi, hingga universitas yang ingin menjadikan Siti sebagai narasumber tetap untuk mata kuliah sosial. Tapi ia tetap memilih hidup sederhana. "Saya tidak ingin hidup dari luka saya," ujarnya pada suatu wawancara, "saya ingin hidup dari harapan yang saya bagikan." Internet kembali riuh ketika foto-foto rumah singgahnya tersebar. Tagar bidadari dari Lampung menjadi tren. Warganet mengirimkan pesan dukungan, bahkan ada yang menawarkan bantuan tenaga dan waktu. Banyak yang berkata, "Kita menangis bukan karena penderitaan Siti, tapi karena kekuatan dan keberaniannya." Majikannya di Arab Saudi telah diproses secara hukum dan mendapat hukuman atas kekerasan yang dilakukan. Tapi Siti tidak pernah menyebut nama perempuan itu dalam setiap wawancara. Ia hanya berkata, "Saya tidak punya dendam. Saya hanya tidak ingin ada orang lain yang melalui apa yang saya alami." Kutipannya banyak dijadikan mural di dinding-dinding komunitas buruh migran. Dalam salah satu diskusi, seorang mahasiswi berkata, "Siti Rohmah bukan cuma korban. Ia simbol. Ia api kecil yang menyalakan lilin-lilin lain." Tahun berganti. Rumah singgah itu bertambah satu lagi cabangnya di Jawa Tengah. Siti juga bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk membuat sistem pelatihan prakerja yang lebih aman dan informatif. Ia bicara dalam seminar, tampil di layar TV, tapi selalu pulang ke rumah kecil yang sama. Di sana, ia masih menyapu halaman, menjemur pakaian, dan menyuapi adiknya yang bungsu. Di suatu malam, Dede bertanya, "Kak, kalau dulu kakak nggak berangkat ke Arab, hidup kita lebih baik ya?" Siti tersenyum, memeluk adiknya, dan berkata, "Mungkin. Tapi kakak nggak akan jadi Siti yang sekarang." Mereka duduk berdua di teras, memandang langit. Lampung tak lagi senyap. Kisah Siti membuat banyak orang berbicara. Membuka mata. Menolak diam. Karena satu orang yang memilih untuk bertahan, bisa mengubah takdir banyak orang. Dari lumpur, tumbuh cahaya. Dari luka, lahir kekuatan. Dan dari seorang gadis desa bernama Siti Rohmah, dunia melihat bahwa keajaiban bisa datang dari tempat yang paling tak terduga.